Saudaraku, sudah 30 tahun saya itu menjadi professional counselor. Ada beberapa pertanyaan yang selalu muncul, dan pertanyaan itu diulang-ulang dari tahun ke tahun. Di antaranya, Pak, bagaimana saya bisa merubah kebiasaan buruk saya? Pak, bagaimana saya bisa merubah emosi saya? Pak, bagaimana bisa merubah hal-hal yang jelek dalam hidup saya? Pak, bagaimana kita bisa mencegah pikiran negatif dan lain sebagainya? Intinya mereka mau berubah. Intinya mereka itu mau menjadi lebih baik. Kalau saya simpulkan, banyak sekali cara-cara yang sudah mereka pelajari tapi mereka gagal. Dan mereka betul-betul desperate, ya, udah putus asa. Tapi saya menemukan ketika mereka sungguh-sungguh tahu rahasia perubahan hidup, mereka melakukan dengan sungguh-sungguh, hidup mereka berubah. Dan mereka jadi transformer buat orang lain. Ya. Nah, saudaraku, satu hal yang mengerucut pada semua pertanyaan itu adalah bagaimana kita bisa merubah hidup kita lebih baik. Baik pikiran, baik perasaan, perkataan, tindakan, hubungan, nilai, pekerjaan, pelayanan, bagaimana kita bisa merubah itu. Nah, kalau Anda nanti melihat pelajaran kami, Anda akan berkata, wah, kalau ini saya sudah tahu sih. Ya, masalahnya bukan tahu atau tidak, tetapi apakah Anda sudah tuntas melakukannya? Apakah Anda sudah benar-benar mencobanya, bukan sekedar pengetahuan? Ketika Pak Yakub sendiri, ya, mencobanya, ada banyak perubahan dalam kehidupan saya. Bagaimana saya menghadapi keluarga saya, menghadapi orang yang tidak sependapat dengan saya, menghadapi orang-orang yang bermusuhan, bahkan mengkhianati saya. Saya bisa dengan cara ini. Sekali lagi, mungkin ketika Anda tahu rahasia ini, wah, saya udah tahu, bukan itu. Saya yakin saudara belum mencobanya. Saudara harus mencoba sampai tuntas bagaimana 3 sumber perubahan kehidupan ini terjadi dalam hidup saudara. Nah, sayangnya memang harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu salah satu syaratnya. Syarat yang lain adalah melakukan semua sumber perubahan ini. Jadi kalau orang dunia bisa nggak terima Yesus mengalami perubahan? Menurut saya nggak bisa. Karena apa? Orang dunia itu selalu punya cara sendiri yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan orang lain, atau mengandalkan di luar kuasa Tuhan. Mereka berubah sementara atau berubah permanen, tetapi ada efek negatif kayak obat begitu loh. Nah, ketahuilah saudara, perubahan itu bukanlah sebuah perubahan sampai terjadi sebuah perubahan yang karena kebenaran kita berubah dan tidak ada efek samping yang lebih jelek. Tidak ada hukum yang sanggup melawan daripada kebenaran itu sendiri. Baik, Anda siap? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mengalami perubahan yang esensi dalam hidup kami, yaitu melalui firman-Mu, melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi setiap audiens yang mendengar, bagi setiap yang memperhatikan kebenaran ini. Biarlah ketika kami melakukan bagian kami, maka tiba-tiba hidup kami menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu sesuai firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ada 3 sumber kuasa perubahan hidup saudaraku. Ya. Ayatnya ada di sini. Dasar ayatnya di Lukas 9 ayat 23 dan 1 Petrus 3 ayat 14. Kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, saudara sudah mulai pikir, wah, tahu Pak Yakub, saya kalau yang ini tahu. Ya, sebentar ya. 1 Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar.
Apa yang mereka takuti itu apa orang dunia takuti? Apa? Miskin, ya, sedih, sakit. Ya. Kita nggak boleh ketakutan karena itu. Hanya ada satu ketakutan yang boleh menyerang kita. Kalau kita tidak selamat, kalau akhir hidup kita tidak masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Itu yang harus kita takuti. Tapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami sakit, kehilangan, ya, nggak punya uang, dikhianati, dituduh ini dan itu seharusnya tidak menjadi ketakutan yang harus dirisaukan. Nah, itu menurut kata Petrus. Masih ingat Petrus itu yang menyangkali Yesus, dan ketika bertobat, dia sempat meninggalkan kota Roma karena dibakar. Kemudian dia berpapasan dengan seorang memakai kerudung dan bersenggolan, dan orang itu mau mengingatkan Petrus. Dia berkata, "Quo vadis, kamu mau kemana?" Petrus mendengar suara orang itu. Dia kaget karena orang itu adalah Yesus gurunya. Seketika dia sadar dia tidak mau berkhianat kepada Yesus kembali, dia kembali masuk kota Roma. Dia menginjil orang-orang yang masih bisa diinjili, dan singkat cerita akhirnya ditangkap dan dia dieksekusi, dan dia yang minta untuk dieksekusi dengan salib terbalik karena dia merasa tidak layak. Nah, saudaraku, Rasul Petrus menuliskan, janganlah engkau takut seperti yang orang-orang dunia takuti. Petrus tidak takut dengan kematian. Petrus tidak takut dengan penderitaan. Asal dia bersama Kristus sampai Maranatha, finishing well. Baik, mari kita lihat yang pertama, saudaraku. Menyangkal diri. 3 sumber kuasa perubahan hidup itu menyangkal diri. Kedua, memikul salib diri. Yang ketiga, mengikut Yesus. Saya ulangi lagi, 3 sumber kuasa perubahan hidup adalah menyangkal diri, memikul salib diri, dan mengikut Kristus. Itu sebabnya Anda kalau berkata, ini saya sudah tahu. Masalahnya bukan itu. Pengetahuan tidak merubah kita, tapi pengalaman dan kesungguhan hati, pertobatan sungguh-sungguh akan merubah hidup kita. Semua kebiasaan kita, semua pikiran negatif, semua emosi negatif, semua perkataan negatif, semua perbuatan sia-sia mampu dirubah dengan 3 hal ini. Dan saya kasih tahu, 3 ini nggak nyaman buat tubuh kita. 3 hal ini tidak nyaman buat jiwa kita. Tapi 3 hal ini nyaman sekali buat roh kita. 3 hal ini adalah vitamin. 3 hal ini adalah kekuatan buat roh kita. Karena semuanya dari kebenaran. Makanan roh adalah kebenaran, penyembahan, dan persekutuan. Ya, mari kita lihat yang pertama. Menderita tubuh dan jiwa akibat melakukan kebenaran yang melawan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, itu bicara mengenai penyangkalan diri. Menyangkal diri artinya menderita tubuh dan jiwa akibat melakukan kebenaran. Dan itu akan membuat daging kita berontak, keinginan mata kita berontak, dan ego kita juga berontak. Terjadi peperangan besar, kata Joyce Meyer. The battle in our mind. Ya, the biggest battle. Yang paling besar, yaitu peperangan di pikiran kita. Mari kita lihat 1 Yohanes 2:16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Segala sesuatu yang datangnya dari dunia, di Yohanes pasal 17, itu menjadi musuhnya Tuhan. Di Yohanes 17 dikatakan kita ini bukan dari dunia. Itu sebabnya dia berdoa pada Bapa. Yesus berdoa supaya kita tidak diambil dari dunia ini, tapi kita dilindungi dari yang jahat. Yang jahat apa? Yaitu 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Coba, kalau kita lihat, kita evaluasi. Semua kegagalan, semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua masalah dalam hidup kita. Ya, saya sebutkan semua masalah. Akarnya pasti 3 ini. Mari kita lihat.
hubungan yang tidak harmonis dengan pasangan kita, dengan anak kita. Masalah apa? Ego. Masalah kecil. Apa yang kita lihat tidak cocok. Masalah harga diri. Kalau kita menginginkan sesuatu dan kita tidak dapat, kita menjadi iri hati, menjadi sombong. Kembali kepada 3 akar ini, saudaraku. Itu sebabnya, mari kita lihat aplikasi praktis kalau kita terapkan dalam kehidupan. 3 hal ini bagaimana? Ya. Pertama, mampu memilah antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dasar tubuh adalah asupan sehat, aktivitas bertujuan, dan istirahat seimbang. Ayatnya di Roma 14 ayat 6, Kisah Rasul 17:28, dan Pengkhotbah 3 ayat 1. Ya. Makan minum pun harus memuliakan Tuhan. Bergerak pun kita harus di dalam Tuhan. Dan waktu hidup kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi makan pun kita mesti ingat untuk kemuliaan Tuhan. Tidak boleh karena keinginan. Apalagi dalam situasi seperti ini. Mari kita belajar menundukkan keinginan jiwa dan tubuh kita untuk makan seadanya. 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Makan sayur, makan buah, minum air yang banyak supaya tubuh kita kuat, imun kita kuat. Ya. Kalau keinginan, kita bisa makan yang sangat berlemak, ya, asin atau manis atau dingin atau apa. Itu semua keinginan. Harga makanan yang murah dan tidak mahal tapi menyehatkan itu biasanya sesungguhnya yang paling dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita juga tidak boleh tidur-tiduran terus, malas-malasan terus. Kita harus ada gerak, aktivitas yang bertujuan. Kita harus melakukan sesuatu aktif untuk menolong orang lain. Minimal bisa telepon, menghibur. Ya, kalau kita tidak bisa keluar. Dan akhirnya kita punya istirahat yang cukup. Tidak berlebihan, istirahat tepat waktu. Segala sesuatu ada waktunya. Nah, saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menyangkal diri melakukan hal-hal yang esensi. Bukanlah sia-sia. Pengkhotbah 3:13, 2 Raja 15 ayat 7. Itu dewa kesia-siaan. Yeremia 18 ayat 15. Ini bicara mengenai semua perilaku, perkataan, perbuatan kita yang sia-sia. Artinya, tidak ada gunanya. Begitu kita selesai mengerjakannya, kita tidak dapat apa-apa. Bahkan kerugian waktu, kerugian uang, kerugian tenaga, kerugian dengan orang-orang sekeliling kita. Saya tidak berkata hangout itu sia-sia. Saya tidak berkata bahwa telepon itu sia-sia. Tapi ingatlah, segala tindakan kita itu adalah sebuah biaya. Dan disebut sia-sia itu adalah ketika biaya itu tidak ada returnnya, tidak ada kembaliannya. Kita hanya keluar, tapi tidak ada dampaknya, tidak ada buahnya, tidak ada pemasukan lagi, tidak seimbang. Nah, itu sia-sia. Tidak ada gunanya. Ketika kita ngelantur, ngelamun, ya, nyemil, lihat TV, sinetron atau apapun, tapi tidak ada gunanya. Bahkan kita bisa sedih, nangis. Dan yang lucu, ada seorang ibu berdoa syafaat, "Oh Tuhan, bebaskan Fitri dari mertuanya, bebaskan Fitri dari penderitaan hidupnya." Begitu amin selesai ditanya, "Bu, siapa Fitri itu?" Nggak taunya sinetron Cinta Fitri. Nah, saudaraku, banyak sekali kesia-siaan itu mengikat hidup kita. Kesia-siaan yang datangnya daripada dunia itu. Tadi yang pertama masih ingat ya, hidup dalam kebutuhan. Kedua, ya, melakukan hal-hal yang esensi, yaitu ada dampaknya, menghibur, ya, memberikan sesuatu kepada orang lain. Pastikan itu tidak sia-sia. Yang terakhir, orang lain bisa menikmati 9 macam buah roh. Di Galatia 5:22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengarkan saudaraku, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum dan tidak ada agama manapun, tidak ada suku ras manapun yang akan menentang 9 hal ini. Saya bacakan lagi ya. Kalau orang lain sudah bisa merasakan 9 ini dari hidup kita, nah kita ini sudah menyangkal diri. Utamakan kasih, utamakan sukacita, utamakan damai sejahtera, utamakan kesabaran, utamakan kemurahan, utamakan kebaikan, utamakan kesetiaan, utamakan kelemah lembutan, utamakan penguasaan diri. Karena tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Saudaraku, saya tadi di awal bilang, ketika konseli saya melakukan hal-hal ini dalam bimbingan firman Tuhan dan mentoring saya, ketika mereka berubah, mereka bisa menolong orang lain. Itu sebabnya mereka berkata bahwa, wah kalau mau berubah belajar Pak Yakub. Bukan sayanya. Untuk perubahan itu diri saudara sendiri bersama dengan kebenaran. Saya cuma mengingatkan sebagai reminder. Saya sesungguhnya nggak bisa merubah orang, saudaraku. Tapi karena orang itu sering kultus individu, sehingga saya dijadikan penasehat, hamba-hamba Tuhan Indonesia, se-Amerika, Kanada. Saya merasa dihormati, tetapi sebetulnya saya mau ngomong kepada saudara bahwa yang bisa merubah adalah diri saudara sendiri. Dan kebenaran yang ada di dalam diri saudara, lakukan dengan disiplin. 3 hal ini, ya, kalau kita lakukan setiap hari, setiap jam, setiap detik dalam hidup kita, apakah kita hidup dalam kebutuhan? Apakah kita punya dampak kepada orang lain? Apakah kita punya esensi dalam perbuatan kita? Kalau ya, itu sebabnya saudara untuk menyangkal diri itu memang tidak mudah. Harus dipikir dulu, saya melakukan ini dampaknya apa? Nggak bisa. Kebiasaan itu muter rutin begitu saja. Kalau nggak dievaluasi, kebiasaan itu harus dirubah. Bahkan kebiasaan baca firman pun, kalau hidup kita nggak berubah, maka cara baca firmannya harus dirubah. Bahkan di gereja pun, kalau kita setiap minggu ke gereja tetapi hidup kita tidak berubah, kita harus bertanya. Kita harus evaluasi diri kita. Ini ada apa? Seringkali kita mendengar firman, mengikuti pujian penyembahan yang indah. Kalau pemain musiknya salah, kita protes. Kalau pengkhotbahnya tidak enak, kita protes. Bukankah itu tidak perlu, saudaraku? Karena mereka sudah melakukan bagian mereka. Sedangkan bagian kita bukanlah menyalahkan orang lain. Apakah kita mau berubah? Seringkali kita melayani di gereja atau di pekerjaan tempat sosial. Kita menyalahkan situasi, atasan, perusahaan, atau orang lain. Padahal kita harus mengevaluasi diri kita lebih dahulu. Jangan sampai ada selumbar mata di saudaramu, sedangkan ada balok kayu di mata kita. Kita nggak bisa lihat. Saudaraku, mari kita ikuti yang kedua. Jangan bilang dulu saya sudah tahu. Tapi apakah saudara sudah berhasil melewati ujian ini? Ya. Saya sudah melakukan. Konseli saya sudah berhasil melakukan. Tantangan terberat adalah ketika roh kita lemah, seringkali kita jatuh. Tapi nanti kita bahas itu ya. Yang kedua, bagaimana menyalibkan diri, memikul salib diri. Yaitu hidup atas kehendak Allah, menderita karena melakukan kebenaran dan merelakan diri. Sadar menanggung akibat kesalahan orang lain, bukan kesalahan diri kita. 1 Petrus 2 ayat 19 dan 21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar dan rela mau akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Pernahkah saudara yang salah itu mertua, suami, anak, tapi saudara yang dikambing hitamkan, disalahkan? Saya pernah mengalami begitu. Bukan salah kita, tapi kita yang dikambing hitamkan.
Kita yang dipersalahkan. Dan seringkali self-defense mechanism kita, yaitu pembelaan diri kita, langsung bereaksi. Bukan saya, gini. Saudara, pada waktu Yesus dipersalahkan, apakah kamu raja orang Yahudi? Herodes tanya begitu. Dia diam. Tanya lagi, apakah kamu raja orang Yahudi? Yesus berkata, kamu sendiri yang ngomong, bukan aku. Saudaraku, waktu disalib Yesus dikatakan, inilah raja orang Yahudi, INRI. Dia dipermalukan seperti itu. Dia bukan raja orang Yahudi. Dia adalah raja di atas segala raja. Nama di atas segala nama. Ketika dia melakukan kebenaran, dia difitnah. Ketika dia menyembuhkan orang buta, dia dipersalahkan kenapa menyembuhkan di hari Sabat. Kenapa dia memakai nama Tuhan padahal dia Tuhan. Sampai hari ini orang Israel tidak menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Mereka masih menunggu. Itu sedih sekali mendengar seperti itu, saudaraku. Nah, kalau kita ingin menyalibkan diri, Yesus berkata, sangkal dirimu, salibkan dirimu. Itu artinya hidup atas kehendak Allah, menderita karena melakukan kebenaran itu, dan merelakan diri dengan sadar, bukan karena paksaan, menanggung akibat kesalahan orang lain, bukan kesalahan diri. Itu berat, saudaraku. Berat. Saya pernah merekomendasikan seseorang, dan seseorang itu ternyata tidak melakukan yang benar. Akhirnya yang disalahkan siapa? Saya. Sampai istri saya bilang, udah lain kali nggak usah nanggung orang lain. Kadang-kadang maksud baik kita itu berbalik dengan keburukan. Air susu dibalas dengan air tuba. Tapi kalau kita ingin berubah hidup kita syukuri saja hal-hal semacam itu. Karena itu sebuah kebenaran. Saya baca sekali lagi ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tapi kita kan nggak mau kan? Kita hanya mau menanggung penderitaan atas kesalahan kita. Nggak bisa. Kalau kita bersalah, bertobat. Kalau mau mengikuti teladan Kristus, dia disalib karena dosa kita. Kita menderita karena kesalahan orang lain. Pernahkah saudara berpikir demikian? Kalau kita mau berubah hidup kita, kebiasaan kita, cara berpikir kita, maka Tuhan akan menjungkir balikan pola pikir yang keliru, saudaraku. Sikap hati yang keliru. Kehendak yang keliru. Saya ulangi lagi, menyangkal diri bukan berarti terus hidup bertapa, tidak. Tapi hidup dalam kebutuhan, hidup dalam esensi, hidup berdampak dan berbuah. Dan kalau menyalibkan diri, kita minta karunia untuk menderita karena kebenaran. Karena dengan kekuatan diri nggak akan sanggup, saudaraku. Ingatlah, ada Roh Kudus dalam diri kita. Kalau nggak kuat, Roma 8 ayat 29, Roh itu yang akan berdoa buat kita agar kita kuat. Saya sering ngomong sama anak-anak saya, Papa ini lelah, Papa ini capek ngurusin perusahaan dalam situasi seperti ini, ya, ngurusin keluarga, pengeluaran terus-menerus. Saudara pikir apakah setiap kita nggak punya pergumulan? Punya, saudaraku. Tapi toh saya hari ini masih bisa memberikan wejangan firman Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah melakukan ini. Kalau saya tidak melakukan ini, saya seorang munafik. Menjadi pengkhotbah itu jangan pikir saudara lebih senang karena dipuja kalau saya berat itu. Kalau bisa saya lebih senang untuk jadi seorang pendengar seperti saudara. Karena apa? Kayak kemarin saya melakukan workshop di para pria. Begitu selesai, paginya dihujani banyak pertanyaan dan orang yang mau konseling. Nah, kalau saya tidak mau melakukan itu, ya nggak bisa. Saya harus menanggung salib orang lain.
Dan saya harus bisa bagi waktu antara keluarga saya, anak saya, pekerjaan saya, dan pelayanan saya. Orang bilang cari repot itu. Tapi saya percaya kalau saudara memahami ini, justru ini adalah 3 kuasa perubahan hidup kita. Saya bisa mengalahkan dosa, saya bisa mengalahkan kebiasaan buruk, saya bisa mengalahkan ketakutan. Ya, sampai anak saya bilang, "Papa ini kok rasanya santai." Bukan santai, saudaraku, karena saya sudah menyerah kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika saya mengandalkan Tuhan, ada bagian saya yang harus saya lakukan, dan itu ketika sudah selesai, ya saya diam. Tinggal menunggu bagaimana pertolongan Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ingat di awal saya katakan, Petrus berkata, "Janganlah engkau takut seperti yang dunia takutkan." Dunia itu takut apa? Nama baik hilang, jatuh miskin, jatuh sakit. Dunia itu selalu pengen dipuji, dipuja, punya ini, punya itu, terkenal. Keinginan daging dimanja, keangkuhan hidup dimanja, keinginan mata selalu terpenuhi. Itu dunia, saudaraku. Tapi justru ketika di dalam Tuhan, mengutamakan damai sejahtera, kebenaran, sukacita, dan kuasa, selalu mikirin orang lain. Saya percaya ketika kita melakukan 3 hal ini, mari kita lihat yang ketiga, terjadi perubahan. Yang kedua, tipsnya dulu yang kedua. Apa arti kita menyalibkan daging? Ya. Saling menolong, tidak egois, saling memberi, saling menopang, dan menyediakan kebutuhan orang lain. 2 Korintus 8 ayat 13, Ibrani 10 ayat 24. Saya ketika situasi lockdown seperti ini, saya mikirin banyak hal. Tiba-tiba istri saya bersama dengan Komsel melakukan inisiasi untuk memberikan makanan, kemudian berlangsung dengan baksos untuk 150 orang. Saudara tahu reaksi pertama saya, mikirin diri sendiri aja susah, apalagi mikirin orang lain. Tetapi ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh baksos itu, memberi makan, ada sukacita yang luar biasa. Padahal sebelumnya saya takut nanti istri saya kalau tertular bagaimana. Tapi sampai hari ini Tuhan melindungi, bahkan memberkati. Ini belum selesai, dikirimi lagi nanti 500 materi untuk baksos. Kami sedang memikirkan bagaimana kepentingan orang lain itu bisa berlaku sama seperti saya. Saya hidup dalam Komsel, setelah hari Minggu selesai, kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan itu kadang-kadang capek, habis ibadah, makan pengennya tidur, tapi ada Komsel lagi. Tapi kalau itu saling menopang, saling menyediakan, saling memberi, tidak egois, saling menasehati, dan itu bisa bermanfaat buat orang lain. Korbankan waktu tidurmu, korbankan waktu istirahatmu. Toh itu tidak setiap hari. Itu aplikasinya menyalibkan diri sendiri. Yang kedua, menghidupi gaya hidup dalam komunitas kecil, yaitu oikos. Saling menerima apa adanya, tidak menghindari konflik dengan sesama, saling mengajar, saling menegur, saling bersyukur, saling menghormati. Ibrani 10 ayat 25, Amsal 27 ayat 17, dan Kolose 3 ayat 16. Banyak orang yang ingin hidup sendiri. Karena apa? Nggak mau konflik. Tapi Tuhan memerintahkan agar kita hidup dalam oikos atau kelompok yang kecil, yang berbeda sifat, yang berbeda ke latar belakang dan kebutuhan. Menikah pun kita berbeda latar belakang, berbeda sifat. Kita di lockdown dalam satu tempat. Saya mendapatkan data dari anak saya, di Cina sampai 25% di Wuhan itu perceraian. Dan ada kekerasan dalam rumah tangga. Dan ada yang bunuh diri sekalipun dia belum kena corona. Ada hal-hal yang berlebihan ketika kita tidak tahan dengan oikos kita.
Nah, tadi pagi saya ngobrol pada waktu breakfast dengan istri saya. Kita kok enjoy ya? Kenapa? Kita sudah tahun ke-46 mesbah keluarga. Mulai dari papa saya terapkan dengan anak-anak saya sekarang. Kita nggak ada lockdown pun kita melakukan mesbah keluarga. Saya setiap kali ngajar, saya berkata, tidak ada kekuatan selain kekuatan melakukan doa bersama dengan pasangan hidup kita, atau anak kita, atau sahabat kita, orang serumah kita. Oikos kecil kita itu harus dijadikan shelter, tempat perlindungan, sanctuary, tempat di mana Allah itu juga ada di situ. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku di tengah-tengah mereka. Jangan hidup sendiri, saudaraku. Orang yang mau menyalibkan dirinya, itu hidupnya mesti saling. Ya. Senior saya Pak Edi Leo berkata hafruta, yang artinya kita saling belajar, saling mengasihi. Itu adalah gaya hidup orang benar. Kenapa Yesus mengambil 12 murid dan hidup bersama mereka, makan bersama mereka? Mereka mengerjakan bersama-sama, mereka bergesekan satu dengan yang lain. Kalau saudara baca Lukas pasal 9, itu skandal murid-murid Yesus. Yesus rasanya udah mau pecat semuanya. Bahkan 3 murid terdekatnya, Yakobus, Yohanes, dan Petrus, selalu tertidur ketika diajak berdoa. Ketemu Musa dan Elia adalah kebanggaan bagi Yesus, tapi 3 muridnya tertidur. Bahkan Yudas menyangkali dia, menjual dia. Bahkan Petrus menyangkali dia. Saudaraku, tidak ada cara lain memikul salib daripada hidup dalam oikos. Kalau saudara sekarang serumah aja punya masalah, tahan saudaraku, bertahanlah. Jangan terus pindah hotel, janganlah terus pindah rumah. Mungkin saudara nggak cocok dengan ponakan, mungkin saudara nggak cocok dengan pembantu, mungkin saudara nggak cocok dengan tetangga. Bertahanlah. Siapa tahu itu merupakan ujian buat saudara, buat kita. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana menyalibkan diri itu? Bersedia menerima masukan, bersedia menerima nasihat, bersedia menerima kritikan, bersedia menerima teguran dengan berespon benar dan dewasa. Amsal 27 ayat 5, Ibrani 12 ayat 10-11. Saudaraku, kalau kita dipuji senang, tapi kalau kita diberi masukan, diberi nasihat, diberi kritikan, apalagi diberi teguran, seringkali kita membela diri kita, self defense. Kita selalu memberi alasan. Saya begini karena begitu, gini. Intinya kita nggak mau ditegur. Intinya kita nggak mau diberi masukan. Terus kita mengundurkan diri dari pelayanan. Saya kasih tahu, saudara, kemanapun pelayanan akan selalu ada kritik, ada nasihat, ada teguran. Baik kita benar ataupun salah. Nah, itu menyalibkan diri. Kalau saudara salah ditegur, apalagi ya diterima. Kalau saudara nggak salah, diprasangkai salah, diasumsikan salah, padahal motivasi saudara benar. Itu sebuah pendewasaan dari Tuhan, saudaraku. Izinkan hatimu dirubah oleh Tuhan agar seperti Kristus. Kristus itu Raja di atas segala, Tuhan di atas segala Tuhan, nama di atas segala nama. Dia Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia difitnah, disalibkan bersama dengan penjahat. Dia menerima, dan akhirnya dia berkata, sudah genap. Ketika saudara mampu berkata, sudah genap, dengan syukur, perubahan semua kehidupan kita, pikiran, perasaan, kemauan, tubuh ini akan menjadi serupa seperti Kristus. Mari kita lihat yang terakhir, saudaraku. Bagaimana mengikut Yesus? Yaitu hidup mengikuti teladan dan jejak Kristus. Berespon benar seperti Kristus. What will Jesus do? WWJD. Kalau kita ditempeleng, Yesus bilang apa?
nih satunya lagi. Itu susah. Teman-teman saya berkata, saya ikut agama lain aja daripada Kristen. Lambangnya aja udah penderitaan, salib. Ya, saya mau ikut agama yang lambangnya mercy, katanya. Saya beritahu dia, tanpa ada salib kamu gak punya mercy. Saudaraku, orang dunia bertentangan cara hidupnya, prinsip filosofinya, cara berpikirnya berbeda banget dengan kita. Mengikuti Yesus adalah mengikuti teladan dan jejak Kristus, berespon benar seperti Kristus. Kalau kita diomelin, kalau kita difitnah, bagaimana Yesus responnya? Mesti tanya seperti itu terus. Mari kita baca 1 Petrus 2:21, saudaraku. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, bagi saudara dan saya, supaya kita ini mengikuti jejak Kristus. Ini perkataan Rasul Petrus kepada semua jemaat, termasuk kita. Saudaraku, mari kita lihat aplikasi praktisnya, ya. Aplikasi dalam kehidupan. Bagaimana kita mengikut Yesus. Di Lukas 2:52, tandanya kita mengikut Yesus itu dikasih Allah dan manusia. Nggak bisa cuma dikasih Allah, dibenci mertua, dibenci oleh anak, pasangan hidup. Nggak bisa. 2 in 1. Dikasih Allah dan manusia. Nggak boleh juga dikasih manusia, dibenci Allah, berarti kita lingkungannya jahat. Nah, kalau kita sudah dikasih Allah, dikasih manusia, itu ukuran yang pertama. Kita udah ikut Yesus belum? Yang kedua, melakukan kehendak Allah. Matius 12:50. Apa kehendak Allah itu? Di Roma 12:2, kehendak Allah itu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau saudara melakukan pekerjaan dengan baik, dengan benar, dengan sempurna, saudara sudah melakukan kehendak Allah. Mau dan mampu melakukan yang Kristus lakukan. Diakui sesama sebagai manusia Kristus, manusia roh, man of God. Yohanes 14:12, Ibrani 1:3, 1 Korintus 6:17, Galatia 2:20. Firman-firman ini berkata bahwa kita mampu menjadi seperti Kristus, mampu. Kristus itu teladan. Bahkan Yesus berkata, engkau mampu lebih daripada aku. Smith Wigglesworth membangkitkan orang mati 30 lebih. Yesus cuma 3. Morris Cellulo menobatkan jutaan orang. Billy Graham juga begitu. Kita bisa lebih. Karena apa? Roh Kudus ada di dalam kita. Kita manusia firman, kita manusia roh, kita manusia Kristus. Ibrani 4:15. Walaupun dia tahu kelemahan kita, dan sama seperti dia, Yesus memberi teladan. Kalau kita tahu iniquity kita, infirmities kita, kelemahan turun-temurun kita, titik kritis kita, tapi dia tetap berespon benar, sehingga tidak hamartia, tidak berbuat dosa. Ibrani 1:3, kita itu bisa seperti Kristus karena Kristus adalah gambaran kemuliaan Allah, karaktera, wujud gambar Allah. Kita bisa menteladani seperti dia. Nah, 3 hal ini sumber perubahan dalam hidup kita, saudaraku. Mungkin saudara berkata, ya saya sudah tahu. Tapi apakah saudara tahu aplikasi praktisnya? Dan kalau saudara tahu hari ini, apakah saudara mau bersama dengan saya tiap hari mengevaluasi hidup kita? 3 sumber perubahan itu. Yang pertama, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Kalau saudara mau, ikuti lagi, belajar lagi dari video ini. Apakah yang harus kita lakukan? Berarti ada 9 tips praktis yang bisa kita lakukan. Dan percayalah, apa yang saudara lakukan bersama dengan firman, itu lebih powerful dari semua ilmu manapun di dunia ini. Mari kita berdoa.
Bapakku di surga, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau berubah. Kami mau menjadi manusia roh. Kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau menteladani Kristus. Ya Roh Kudus, berilah kami kekuatan. Dan mulai detik ini kami mau bersama dengan Engkau melakukan kebenaran-kebenaran ini. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara.